Baiklah, anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan yang terakhir ya di materi kita. Ya, kita masuk pada pertemuan yang ke-10 ya. Di mana di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Lembaga sosial ya, istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Koen Tejaraningrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial. Sedangkan Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga sosial sendiri memiliki fungsi, ya, adik sekalian. Fungsi yang pertama disebut dengan fungsi manifest atau fungsi nyata, di mana fungsi lembaga sosial yang nyata itu adalah ya, fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Sedangkan fungsi laten, ini fungsi yang kedua, ya, adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan tidak menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak, ya. Sedangkan fungsi manifest ya, adalah fungsi yang nampak. Lembaga sosial memiliki karakteristik, ya, di mana karakteristiknya adalah yang pertama memiliki simbol sendiri, yang kedua memiliki tata tertib dan tradisi, yang ketiga usianya lebih lama, kemudian yang keempat memiliki alat kelengkapan, yang kelima memiliki ideologi, dan yang keenam memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Fungsi lembaga sosial terbagi atas 5. Yang pertama berdasarkan sudut perkembangannya terbagi atas 2, creative institution, yang kedua enacted institution. Yang kedua berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat terbagi juga atas 2. Yang pertama basic institution, yang kedua subsidiary institution. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaannya dalam masyarakat, dia terbagi atas 2 pula, ya, approved dan sanctioned institution. Yang kedua, unsanctioned institution. Berdasarkan sudut penyebarannya, ini yang keempat, ya, terbagi juga atas 2, general institution, restricted institution. Yang terakhir, berdasarkan sudut fungsinya, terbagi juga atas 2, operative institution dan regulative institution. Adapun jenis-jenis lembaga sosial, ya, yang pertama adalah lembaga keluarga, ya, di mana keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak.
Kemudian ada lembaga pendidikan, ya, di mana lembaga pendidikan merupakan suatu institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ada lembaga politik, ya, yang mana lembaga politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang berikut ada lembaga ekonomi, ya, di mana lembaga ekonomi adalah sekelompok status sosial, norma umum, dan peran yang relatif stabil, serta memiliki keterkaitan antar sumber daya produksi dan distribusi barang atau jasa. Dan yang terakhir, ya, ada lembaga agama, di mana lembaga agama adalah suatu lembaga atau sistem keyakinan atau praktik keagamaan yang ada di dalam masyarakat, yang mengatur kehidupan serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial yang telah dibakukan atau dirumuskan.